everybody. Let's introduce myself. My name is Jatmika Ma'ruf. Please call me Mr. Biko. I am English teacher at SMKS Bidong Permai, Tangerang. And now I am student at Pendidikan Profesi Guru UHAMKA Jakarta. Thank you. Good morning, student. Good morning. Happy day, isn't it? Yes, Happy day, isn't it? Happy day. Okay, thank you. Please, Dewa, lead for praying. Let's pray together. In order, we will be smart student, independent student, and Islamic student or religious student. Mari kita berdoa supaya kita menjadi murid siswa yang cerdas, mandiri, cerdas, dan Islamic. Berdoa dimulai. Selesai. Yeah, I will call your name and please, your answer is about character. It is about for absen ya. Mutia. I am adaptable quickly. Saya cepat beradaptasi dalam kebaikan. Okay. Hanum. I am not easily offended. Saya tidak mudah tersinggung. Okay, thank you, Hanum. Keisha. I am dare to make mistakes. Saya berani mengakui kesalahan. Okay, thank you. Alif. I'm broad-minded. Saya berpikiran luas. Okay, thank you, Alif. Elizabeth. I see the problem from various point of view. Saya melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Okay, thank you, Elizabeth. Naomi. Okay, thank you. Okay, thank you. Jatmika Ma'ruf, MPD, MBA. Do you know MBA? No. Yeah? Basketball. MBA itu. MBA mean not master business, but it is it mean that bahwa about my character teacher. Jadi itu adalah karakter seorang guru, guru yang menawan dan berwibawa. We would like to as breaking, yeah. In order we will be praised for start our activity. Jadi kita akan mulai dengan you don't speak when you speak. You understand? Ya, jangan bicara ketika kamu bicara. Tadi di depan tetap direkam. Iya. Jadi tadi di depan Bapak udah bilang, Bapak udah bisa bilang bahwa Bapak ini adalah guru yang berwibawa, ya kan? Depannya apa selain berwibawa? Menawan. Artinya kalau kamu tidak disiplin, Bapak akan menegur kamu. Ya, oke, jangan ulangi ya. Sandiwara. Oke, thank you, good. Ya. Oke, our activity is ice breaking, ya. Sekarang kegiatan kita adalah ice breaking, ya. Ice breaking itu untuk agar kita belajar itu segar, ya. Jadi kalau kita belajar senang, menyenangkan, maka otak kita akan maksimal. Tapi kalau kita belajarnya kesel, marah, maka otak kita tidak maksimal. Do you agree with me? Yes! I say in my language, you say passive tense. But before it, repeat after me. A fish eaten by cat. A fish eaten by cat. A fish is being eaten by cat. A fish is being eaten by cat. A fish has been eaten by cat. A fish has been eaten by cat. A fish has been being eaten by cat. A fish has been being eaten by cat. Okay, now I say in your language, you say passive sentence. A fish is eaten by cat. A fish is being eaten by cat. A fish has been eaten by cat. A fish has been eaten by cat. Nah. A fish has been
I say passive sentence, you say in my language. Okay? Okay. A fish is eaten by a cat. Tadi udah dijelasin ya, kalau kamu nggak bisa seperti bapak, you say kukuroyo. Begitu juga kalau speaking, kamu nggak bisa ngomong announcement, you can speak information on the wall, gitu ya. Jadi kalau kamu berbicara, speaking ini adalah pengetahuan ya, keterampilan, berbicara dengan bule, attentif atau sama siapapun, kemudian kamu lupa nih, katanya apa sih? Ganti dengan kata yang lain atau explain about the word, ya. Oke. A fish has been eaten by a cat. Yang mana tuh barusan? Bener nggak? Ayo. Salah nggak? Ya, coba. A fish is being eaten by a cat. Kalau bapak tadi bilangnya kamu harusnya petok-petok aja kan, nggak bisa kan? Ya, kan seperti itu ya, bahasa Inggris juga gitu. Ketika kamu nggak bisa kata itu, kamu bisa menjelaskan dengan kata yang lain. Oke, do you understand? Oke, thank you. Oke, plus lagi dong. Oke, next our lesson. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai tujuan pembelajaran ya. Excuse me. Halo. Don't forget. Guru yang berbawa, bapak bisa galak loh, ya kan? Jangan sampai ngelihat orang istilahnya kamu kena poin, ya kan? Gak enak, ya kan? Tolong, serius. Ya. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran teman-teman. Jadi tujuan hidup kita juga ada tujuan di hidup ya, dunia akhirat. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi kita harus bisa nih. Jangan sampai setelah pembelajaran ini kita nggak bisa. Paham? Nah, yang pertama tujuan kita boleh baca akrab. Nomor 1 apa itu baca? Membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, jadi bedain baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Next, coba baca yuk. Ya, nomor 2. Kelihatan, kamu aja baca. Nomor 2. Membedakan kalimat pasif dengan tenses berbeda. Tenses. Oke, teman-teman, jadi membedakan itu ada 2. Yang pertama, membedakan kalimat apa? Membedakan apa yang pertama? Yang kedua, membedakan kalimat pasif. Apanya yang berbeda? Tensesnya ya. Kita hari ini belajar 4 tenses saja. Ya, present nanti ada. Kemudian lanjut. Naomi, baca Naomi mana? Ya, Naomi, baca nggak? Nomor 3. Ya, nomor 3. Iya, nomor 3 memahami teks dan menuliskan merupakan kalimat pasif. Jadi kamu bisa nulis, kemudian bisa make kalimat pasif ya, Putri. Oke, student, we will watch about film motivation, ya. Jadi kita mau nonton film motivasi. Nanti kalian tonton, ya perhatikan apa, kenapa, bagaimana motivasi itu, dan cari kamu motivasinya apa, gitu ya teman-teman. So, dan nanti Bapak akan kirim file videonya supaya kamu belajar di rumah. Tonton terus sampai kamu paham, ya kan? Sampai kamu dapet, ya kan? Ini bagaikan jalan-jalan, kamu jangan sampai ketuker lagi. Apa sih kenapa? Kemudian kalau tertingginya itu kamu bisa menjelaskan kepada orang lain tentang motivasi itu apa sih. Jadi kamu presentasi, gitu ya. Jadi gitu teman-teman, semangat untuk belajar motivasi. Salam motivasi. Thank you. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya, gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada 2. Nah, 2 motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya ngegerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus 2 jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena 2 alasan tersebut berdasarkan teori tersebut.
Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung. Ya, ini malesnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. About the passive voice in video, ya. Jadi teman-teman kita nonton video, barangkali teman-teman ada yang lebih mengerti kalau nonton video, ya. Perhatikan karena ada soal-soalnya nanti di post test dan di LKPD. Hi everyone, welcome back to Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah example. Ya, jadi perhatikan ya, kita di passive voice ada 3 poin apa aja? Yang pertama, terus kemudian apa lagi? Struktur, kemudian susah ya definisinya, strukturnya, example-nya. Ini tadi baru pembukaan tuh. Dan bagian yang pertama akan kita pelajari adalah definition of passive sebagai objek. Dan itu tujuh adalah kalimat pasif. Untuk membuat kalimat pasif, kita pindahkan objek kalimat menjadi subjek. Berikut ini adalah contohnya. A thief was proved by a police officer to the jail. Ini adalah contoh dari kalimat pasif, di mana subjek a thief tidak is stolen. Dompet saya dicuri. Dalam kalimat ini, kita membuat kalimat pasif karena kita tidak mengetahui siapa yang mencuri dompet saya. Dan contoh yang ketiga, wood is cut, it is brought to factory, it is processed. Secara umum, passive voice dibentuk dari auxiliary verb plus past participle. Berikut ini adalah susunan. Nah, tadi kita udah nonton video tentang bahwa kita belajar di video itu adalah tentang apa aja? Pertama, definisi, karakter, example. Ya, coba definition. Akram, please. Definition is a sentence from in which the subject does not take action, rather it receives action from action. Artinya apa? Artinya definisi dari passive voice adalah kalimat di mana subjek tidak melakukan tindakan, melainkan menerima aksi dari tindakan. Oke, applause for Akram. Oke, for structure, maybe only one. Putri Laras, please give example about structure passive voice. Formula passive voice in simple present is subject plus to be and are plus verb plus by plus object. Oke, thank you. Applause for Putri Laras. Oke, Elizabeth ya. Oke, Elizabeth. Example. Ya, example. About everything years by my parents. Oke, itu rumah apa? Contoh apa itu? Itu passive voice simple present.
Oke, thank you. Applause for Elizabeth. Halo. Hai. Oke, let's see about my PPT. Jadi lewat PowerPoint ya, perhatikan teman-teman. Jadi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, membedakan kalimat aktif dan pasif. Sini kita bisa lihat ya. Kalimat aktif itu seperti ini, kemudian kalimat pasif ada was-nya ya. Ciri kalimat pasif ada apa? Was itu sebagai apa? Namanya apa dia kalau kelompoknya? To be. Ya, to be ya. To be atau kata kerja auxiliary verb. Apa? Ya, jadi kalau kalimat aktif itu dia berbuat. Misalnya John ate the pizza. John makan pizza. Kemudian kalau di sini the pizza was eaten by John. Jadi pizza dimakan oleh John. Ya, paham ya? Ya, intinya kalimat aktif itu orangnya, subjeknya berbuat. Kalau yang kalimat pasif objeknya yang diceritakan, ya. Kemudian apa lagi? Lanjut, memahami ucapan. I say in English, you say Indonesia. The pizza was eaten by John. Jadi kamu paham, oh iya nih Pak Guru ngomong gini atau orang ngomong seperti itu, artinya itu gitu ya. Kemudian mengucapkan. Sekarang kalau mengucapkan, I say in Indonesia, you say in English ya. Satu aja supaya lebih paham ya, contohnya jangan dulu. Pizza dimakan oleh John. Jadi ketika kalian ingin belajar bahasa Inggris seperti itu ya, kamu bisa mengucapkan bahasa Indonesianya, bisa mengucapkan bahasa Inggrisnya, paham? Dipulak balik ya. Kalau Bapak bilang the pizza was eaten by John. Pizza telah dimakan oleh John. Oke, applause for you. Udah bisa tuh ya kalian ya. Ingat ya, don't forget practice at home. Latihan di rumah. Ya, di rumah latihan seperti kalian naik sepeda. Kalau belajar di sini doang nggak bakal bisa, kurang, lambat bisa ya. Kemudian ini tadi, oh ya, 8 ya. Siswa dapat menjelaskan formula kalimat pasif ya. Formula tadi ada. Ya, jadi tadi yang diucapkan siapa namanya, Putri Laras ya. Formula itu maksudnya kalau is itu apa? Auxiliary verb-nya ya. Kemudian ini kalimat interrogatif ya. Di sini contoh interrogatif ya. Jadi kalian harus bisa rumusnya negatif, interrogatif dan positif. Kebanyakan kan positif ya. Kalau untuk interrogatif rumusnya auxiliary-nya di depan. Apanya di depan? Ya, is MR-nya atau was word-nya di depan. Itu untuk kalimat pertanyaan. Oke. Oke. Kemudian untuk negatifnya rumusnya tinggal tambahin not ya. Ya, di sini contoh. Yuk, Bapak bahasa Indonesianya, kamu bahasa Inggrisnya. Mobil itu tidak ditabrak oleh mereka. Ya teman-teman, ini di sini kita bisa lihat bahwa tinggal nambahin apa? Not. Not itu disingkat isn't ya. Jadi begitu teman-teman. Ingat nanti PPT-nya Bapak kirim ke grup, kalian pelajari di rumah. Suaranya juga Bapak jelaskan karena belajar itu seperti jalan-jalan. Belajar itu seperti apa? Jalan-jalan. Siapa yang belum pernah ke Solo? Saya. Iya. Kamu nggak tahu kan? Kalau Bapak udah bolak-balik ke Solo, ke Wonogiri, Bero, Bapak udah, jadi Bapak nggak bakal nyasar. Begitu juga kamu, ya. Siapa yang belum pernah ke Malipo, Karawaci ada? Ya. Apalah ya Kalipo Karawaci ya, gitu ya. Jadi harus latihan. Tetangga. Bapak, jangan lupa never your limit after me. Never give up. Never give up.
applause for you. Lanjut ya, tes berapa lagi ya? Ada capek. Ya, kamu nomor 2. Tanya. Oh ya, silakan diskusi dulu. Tanya temennya. Silakan diskusi dulu ya. Diskusi dulu. Okay, after we learn about passive voice today, hari ini tadi udah belajar dari video, kemudian Bapak jelasin sedikit, ya kan? Kemudian, do you have any question? Ada pertanyaan nggak mengenai passive voice? Ya, please you discuss. You are with your friend. Ya, discuss ya, discuss. Ask your friend, you discuss about your problem. Your problem, discuss. Ya. Ya, kira-kira masalahnya apa kalian? Kalau belajar bahasa Inggris, apa sih kesulitannya? Oke, thank you. Enough ya for discuss. Oke. For kelompok 1, how about your bisa discuss? Apa hasil diskusinya? Jadi masalahnya apa kalian? Ulangi lagi, jangan baca. Ya. Oh, what's your problem? Your problem about English learning? Apa masalahnya? Okay, no, next. We have problem about vocabulary. Okay, your group. We have problem about pronunciation. Okay, next. We have problem about grammar. Okay, how about you? We have problem about listening. Okay, how about you? We have problem about writing. Okay, thank you. Tepuk tangan dong buat kalian. Oke, jadi teman-teman untuk belajarnya kita membuat sebuah, Bapak udah bagikan ya tadi ya. Apa kita buat project ya? Buat projectnya. Teman-teman, kita tadi sudah belajar ya. Kemudian kesulitan kalian, maka kita akan membuat sebuah proyek. Proyek itu adalah dengan membuat game ya. Jadi langkahnya adalah kita menyusun perencanaan proyek ya. Yaitu judul proyeknya apa dulu? Judul proyeknya, terus aturan mainnya bagaimana, terus berbagi tugas kalian apa aja nih, ada ketua, sekretaris, ada yang bagian cari informasi boleh, kemudian alatan bahan apa aja ya. Contohnya Bapak nih, sorry Bapak I say in Indonesia ya. Jadi Bapak udah bikin permainan Ludo untuk membentukan karakter ya. Contoh ini ada angka 1 sampai 6. Tadi kan semua kalian udah belajar karakter ya. Sekarang apa namanya, ambil Akram. Berapa aja yang mana satunya? Ya. Nomor berapa ada? Nomor 1 apa karakternya? Bantu temennya kali ini. Ada quickly. Artinya apa? Artinya saya dapat beradaptasi. Oke, tepuk tangan buat Akram. Ketika kita ambil angka 1, ini anggaplah dadu ya. Jadi dia jalanin ludonya. Atau nanti apa-apanya, apa aja terserah ya. Jadi yang sebelah adalah, kalau Bapak nih ya, yang sebelah karakter smart student, yang sebelahnya kalimat pasif ya. Kalian juga bisa bikin ya kan. Tapi yang nggak usah smart student, kamu cari apa, tip apa, misalnya tip cantik ke, tip bersahabat, apa aja ya. Tapi yang sebelahnya kalimat pasif ya. Oke, paham ya? Paham. Itu ada 2. Ya, kamu buat proyeknya apa? Kalau Bapak Ludo sebagai permainan karakter, kamu misalnya Halma boleh, terus main apa aja, coba cari dipikirkan ya. Ini nggak ada sini. Diskusi. Ayo coba proyeknya apa? Bikin apa? Bikin game itu yang sekarang yang di belakangnya tulis dulu. 1 orang nulis karakter, 1 orang yang di belakangnya kalimat pasif. Ya. Tulis dulu. Atau judulnya dulu. Judul kita cari mau game apa? Coba pikir. Boleh nggak buat Ya boleh. Ya kamu ulang tangga ya. Jenggot, ulang tangga. Pikir. Kamarnya nggak usah pikir. Iya. Judulnya ulang tangga. Kamu habis.
Iya, kalau tipnya cari yang lain. Ya, good. Nah, judul ini dulu, apa namanya judul proyeknya dulu? Apa? Kayak gini ya. Kalau tangga udah ada kayak yang lain. Kalau tangga, halaman coba cari ya. Bekal. Bekal bisa nggak? Ya bisa lah. Kalau bakal jam 6. Ada nomor jalan. Bisa kan? Ya pokoknya gitu lah. Bekal tahu kan? Bekal tahu kan? Ya. Oke, bekal ya. Apa gimana? Terserah kamu lah, diskusi ya pokoknya. Ya, pokoknya kamu yang terkenal, pokoknya itu 6 kali ya. Kamu tahu udah ada ini ya? Kita selek Ya. Oh, teman-teman boleh ada tebak-tebakan, ada yang koma tahu nggak? Misalnya 3 orang solongan, jadi dipegang ada berapa? Kan berusaha, ya kan? Kalau nggak tebak, maju. Kalau nggak tebak, diam juga, gantian. Paham nggak? Ya, gimana? Tebak-tebakan gimana? Tebak-tebakan gimana? Ayo boleh coba bikin. Tebak-tebakan rumah hewan, tebak-tebakan hewan. Oh boleh. Kalau misalnya gini, kamu misalnya dari ayam kayaknya ambil 3, ini kan ini. Nanti bikin pertanyaan ya kan. Kamu jelasin misalnya kamu bla berapa aja, kalau nggak bisa jawab nggak jalan. Kalau yang punya dia yang jalan atau dia main menang. Bikin aturannya begini ya. Bikin. Ya. Nah ini monopoli belum ada. Monopoli itu kecil. Monopoli. Boleh. Kamu udah baca belum? Pak, kita selek Pak. Apa gimana? Ya boleh. Tapi ininya main kartunya punya pengatur ya. Bikin peraturannya ya. Peraturan gamenya. Iya peraturan gamenya. Tapi intinya kamu di sini ada tip sama fasilitas. Ya. Paham nggak? Ya. Pokoknya kamu masukin ini dulu terus dengan ini gimana caranya? Ini caranya mungkin begini kan terjadi. Pertama caranya kamu dulu baru Ya, sabar ya Pak. Ya. Tulis dulu ya. Bagi tugas. Ini yang saya tulis. Tipsnya boleh apa aja, nggak harus sepatu tadi. Tipsnya boleh aja apa aja. Kemudian yang belakang kalimat pasif. Terus ini permainannya gimana kamu atur lah. Ya, caranya kamu atur gimana caranya peraturannya. Nanti gini Pak ya. Kalau yang kalah ini Pak, buang ke yang lalu pasti nggak jalan gimana. Ini udah mantap. Kalau kata itu udah foto. Aturannya kamu yang buat aja. Mana ada masalah di problem? Gue tempat aja hurry up. Gue buatnya. Mana? Kamu bantu mana? Yuk. Bagi tugas. Yang kayak yang bilang tadi aja. Mana sih? Gambar. Oke, ada problem? Ada masalah nggak? Ayo bikin yang lain ada gambar loh. Bikin peraturannya di sini. Terus yang ini kalimat pasif, ini tim apa aja? Cari di Google apa aja cepetan.
Enggak, oke bos. Kerjakan sebelahnya tenang aja. Yang sebelahnya kalian kasih. Peraturannya. Dulunya dulu yang gede. Peraturannya halo. Okay, friend, your friend want to explain about his project kelompok. Ya, jadi mereka menjelaskan project kelompoknya. Oke, silakan. Ya, nama saya, nama kelompoknya. Kenalkan, nama saya saya akan dari kelompok 2. Di sini kita mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu snake breeder atau ular tangga. Cara mainnya ini pilih. Maka ada satu kamu menjawabnya. Ini ambil 1. Kita di sini angkanya ada nomor 1 untuk jalan. Nomor berapa? Nomor 5. Ini nomor 5. Berarti harus jalankan 5 kotak. Jadi sebelum jalan kita itu harus jawab dulu pertanyaan yang ada di balik ini. Nomor 5 apa itu? Ini yang bacanya. I see the problem from various point of view. Terus bahkan notasinya. The red car is driven by my mother every day. Baru dia jalan ya. Iya, baru jalan 5 kotak. Setelah jawab pertanyaan. Setelah itu gitu ya. Oke, thank you, tepuk tangan dong. Namanya nama Anda. Yuk maju yuk, yang mau presentasi siapa? Udahlah. Ya, Akram will explain about his feeling. Jadi dia mau mengungkapkan perasaannya setelah mempelajari belajar bahasa Inggris baik pasif maupun karakter.
dengan metode membuat project ya. Ada teman-teman tadi yang membuat aula, kemudian ada yang membuat apa tadi ulang tangga, ada yang buat monopoli, ada yang tebak kata, macam-macam ya. Ini coba Akram, gimana perasaannya kalau belajar bahasa Inggris pakai model project ini? Perasaan saya pada belajar bahasa Inggris dalam proyek ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami, karena tadi kita juga selain membaca dan disajikan tulisan, kita juga ditontonkan video mengenai pasif-pasif voice, contohnya, struktur, dan definisinya. Dan setelah semua yang kita lakukan tadi, kita dibuat untuk mencoba membuat proyek seperti game yang tadi, Halmas, ular tangga, monopoli, tebak kata, dan lainnya. Perasaan saya sangat senang dan saya dapat ilmu baru dari hari ini karena belajar dalam metode ini. Oke, terima kasih. Ya. Oke, thank you ya. Halo. Oke, for closing, I will send about post-test ya. Tadi di awal udah pre-test. Nah, sekarang post-test kerjakan ya. Ini metodenya adalah WA group, jadi kamu bisa pilih pilihan gandanya itu, ya kan? Nanti Bapak kirim, ya kamu kerjakan ya post-testnya. Kemudian yang, bentar, Bapak kirim dulu ya. Mohon maaf kalau lemot nanti ada ini ya, bentar. Okay, let's see about the last our section. Jadi kegiatan kita tadi pembukaan udah dengan segala macam pretest dan macam-macam. Kemudian kegiatan inti, kemudian ada penutup. Yang penutup post-test ya. Bapak kirim lewat grup. Ini metodenya adalah survei. Tapi kamu jawab aja pilihan ganda ya. Lebih mudah, nggak usah buka aplikasi lagi. Kemudian Bapak akan kirim LKPD juga. Halo. Tolong ya, LKPD-nya dikerjain ada 7. Ada berapa? 7. Ya, setiap soal itu ya 10 lah, tapi bertingkat soalnya yang mudah, lebih sulit, tapi enggak sih, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada berapa LKPD-nya? 7. Kemudian tadi refleksi udah dengan Akram ya. Jadi kita Akram udah. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar pasif voice. Jangan lupa kalian harus belajar di rumah dengan sangat-sangat keras untuk bisa belajar, dan minimal kamu 1 ya, nggak boleh pulang sebelum 1 bisa kalimat pasif. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Akram, apa bahasa Inggrisnya yang kamu bisa? Kalimat pasif tadi. Nah, ya good. Kayak itu ya. Semuanya sebelum pulang harus bisa kalimat pasif minimal. Oke, kita tutup doa, kita mulai seperti tadi doa kita. Semoga kita menjadi siswa yang cerdas, mandiri, Islami, sesuai tujuan kita ke sekolah. Sama-sama, kamu bertujuan itu, Bapak guru juga sama. Ya, jangan lagi ada berpikiran ke sekolah pengen nilai bagus. Kalau nilai bagus itu cuma kulitnya aja. Kalau nilai bagus itu apa? Kulitnya aja. Cuma nilai bagus tapi gak bisa apa-apa. Berdoa, mulai. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.